Pemirsa, seorang siswi kelas 1 di Medan, Sumatera Utara berinisial PJS tewas diduga menjadi korban ruda paksa alias kekerasan seksual serta dicekoki minuman bercampur obat. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal. Kasus memilukan ini menjadi viral setelah ayah korban menemukan anaknya mengalami kejang-kejang. Terlaluan sekali dan sangat sadis karena kita nyekokin perempuan aja itu udah perbuatan yang sangat salah ya, apalagi kalau sampai diperkosa dan mengakibatkan meninggalnya korban. Jadi semoga kepolisian menghukum pelaku sehingga ada efek jera, dan turut berduka cita juga untuk para keluarga dari korban. Pastinya sangat terpukul banget orang tuanya, karena aku aja dengarnya miris ya. Pihak kepolisian yang menerima laporan ini langsung bergerak dan menetapkan satu orang sebagai tersangka. Saat ini pelaku berinisial WAS yang juga pelajar tengah menjalani proses hukum. Namun menurut orang tua korban, pelaku tidak sendiri, hanya saja ia menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Keterangannya, foto-foto sama olah TKP-nya, videonya ada semua sini sama saya. Setelah itu Pak, setelah kami selesai olah TKP, berangkatlah kami ke Polrestabes membuat PP, pelaporan. Nah, pelaporan sama rujukan visum. Pas di dalam mobil, diinterogasi si pelaku ini. Sama bapak itu, ya kan pelakunya satu orang kita amankan. Pas dibawa pelaku ini ke Polrestabes, diinterogasi sama bapak itu. Kau sudah melakukan berapa kali? 2 kali Pak. Pelaku pertama di mana kau lakukan? Di Brastagi. Sewaktu saya masih SMP kelas 1, korban saya itu SMA kelas 3. Jadi yang kedua, inilah anak saya korban ini. Wajib kita harus kembali ke buku atau pasal ya, maksudnya apakah di situ ada tindak kekerasan atau ada tindak kriminal atau apa ya. Mungkin kalau menurut gua ini adalah haknya polisi dan tanggung jawab bagi mereka yang profesional di bidangnya, dan gua yakin cepat atau lambat atau seperti apapun, karena ini sudah hilang nyawa, pasti polisi tidak akan tinggal diam dan mereka pasti akan mengusut semua hal ini, gue yakin. Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat dihebohkan dengan berita kematian seorang anak berinisial AN. AN diketahui sebagai anak berkebutuhan khusus yang disebut warga sekitar meninggal dengan tidak wajar. Pihak berwajib yang menerima laporan langsung bergerak. Hingga menemukan indikasi pembunuh bocah berusia 10 tahun itu adalah kedua orang tuanya. Seperti apa kronologinya? Oleh hasil keterangan memang masih normal saat keterangan dari beberapa saksi. Namun bukan penyelidikan. Hasil penyelidikan itu kita melakukan beberapa barang bukti yang bisa kita lanjutkan ke rekan-rekan sebelumnya. Sering nangis anaknya Pak. Pak, nangis anaknya. Pada kesempatan pagi hari ini, rekan-rekan sekalian, jurnalis, bahwa saat Reskrim Polres Tasikmalaya melakukan melaksanakan proses tentang dugaan tindak pidana perlindungan terhadap anak, di mana di sini jadi tentang penganiayaan yang mana dasar laporan polisi Polres Tasikmalaya tanggal 17 November tahun 2023 atas nama pelapor
saudara SM, SA, ya ini yang mana yang bersangkutan adalah ayah angkat dari korban. Korban atas nama inisial AN, umur kurang lebih 10 tahun. Ini adalah anak yang berkebutuhan khusus. Mana nih tersangkanya sudah kita tetapkan sebagai tersangka, itu saudara SM adalah ibu kandung dari korban, dan saudara BK ini bukan adalah ayah kandung dari korban. TKP-nya sekira bulan Agustus tahun 2023. Mirisnya, aksi penganiayaan tersangka terhadap anaknya sudah berlangsung sejak Agustus 2023 hingga 12 Oktober 2023. Menurut pihak berwajib, kedua tersangka kesal karena korban kerap menangis ketika hendak dimandikan dan diberi makan. Dan akibat perbuatannya, kedua tersangka diancam dengan hukuman 15 tahun penjara. Miris banget ya dengernya anak berkebutuhan khusus ABK tewas karena dianiaya orang tua kandungnya sendiri. Anak ini masih kecil, masih berumur 10 tahun yang harusnya punya masa depan lebih panjang, tapi hidupnya berakhir miris. Sebenarnya zaman sekarang anak berkebutuhan khusus itu bukan lagi aib untuk kedua orang tuanya. Banyak kok sekarang ini mereka yang bisa membanggakan orang tua dengan caranya mereka sendiri. Seharusnya orang tua seperti ini perlu edukasi lebih lagi, dan mudah-mudahan untuk kasus ini yang di Tasikmalaya segera mendapat keadilan dan hukuman yang setimpal bagi para tersangkanya. Warga Aceh merasa dilema menghadapi kenyataan atas kehadiran pengungsi Rohingya. Di satu sisi, para pengungsi ini butuh bantuan kemanusiaan, di sisi lain, sikap dan kelakuan mereka tidak mencerminkan warga yang butuh bantuan. Akan tetapi, ketika pengungsi Rohingya semakin banyak yang mendarat di Aceh, warga Aceh mulai resah hingga terjadi penolakan. Ya saya ngikutin, kalau kita nggak ngikutin, hanya melihat kabar bahwa masyarakat Aceh menolak pengungsi Rohingya, mungkin kita ngenes gitu ya. Tapi setelah saya ngikutin, ternyata ya masyarakat Aceh udah berbaik hati, udah tadinya menampung gitu kan, dikasih tempat tenda-tenda tenda-tenda penampungan sementara, terus dikasih makan, dikasih sembako. Ternyata terakhir saya nonton berita, mereka tuh masyarakat Aceh tuh mulai kesel gara-gara mereka tuh sembako yang dikasih tuh dibuang-buangin, terus makan. Padahal kelihatan itu nasi bungkus, ada nasi, ada lauknya. Mereka bilang ini nggak layak nih, diangkat ini nggak layak nih, nggak layak gitu. Istilahnya, gue makannya nggak cukup kalau segini gitu. Kan kita jadi bingung. Lo pengungsi kok lo yang belagu banget gitu. Pantas aja kalau masyarakat Aceh sekarang menolak begitu ada pengungsi Rohingya yang mau mendarat lagi, ditolak oleh masyarakat Aceh. Karena menurut saya ya mereka nggak tahu terima kasih, ya mau gimana dong. Sejumlah warga berkumpul di tepi laut, terutama ibu-ibu. Aksi warga itu rupanya menolak pendaratan kapal pengangkut pengungsi Rohingya. Isu yang beredar sebelumnya, para pengungsi Rohingya disebut-sebut akan menyerobot tanah leluhur mereka. Itu sebabnya warga melakukan aksi penolakan. Teranyar, warga dibuat kesal dengan sikap para pengungsi yang membuang nasi bungkus serta sembako bantuan yang diberikan. Sikap para pengungsi etnis Rohingya menimbulkan banyak komentar dari sejumlah pesohor tanah air. Namanya pengungsi udah ditampung, artinya kan sama tuan rumah ya berbuat baik, berterima kasih atau berkontribusi ya untuk daerah yang ditinggalinya ya kan. Itu gue juga sempat lihat yang video itu tuh yang viral itu yang dikasih makan tapi makannya sedikit. Nah mereka tuh kayak begitu dibuang? Iya, bukan nggak dibuang sih, tapi dimakan tapi dengan sungut gitu ya? Dengan kayak terpaksa gitu makan makanan kita gitu. Padahal kan kita dari pihak sebagai orang Indonesia tuh ya kita mau membantu mereka, tapi kok perlakuan mereka kayak begitu. Sebenarnya tidak etis. Ya kurang baik aja kalau untuk dipandang sama negara-negara lain.